gitu ya. Iya tuh. Kemarin sih harusnya sih kalau yang yang kemarin Google Maps sih harusnya udah lengkap ya. Iya. Kayak gitu. Iya. Sini bisa deh. Jadi apa yang mau ditanya kira-kira? Yang bingung apa? Algoritma apa? Jam berapa? Di grup tadi. Oh, jam 9 tadi dikirimnya. Udah dikirim. Oh iya. Rumah liatin dia. Tolong dijawab. Ada yang ini nggak bingung apa? Yang mau ditanya? Karena kan udah tau PPT-nya ya, jadi lebih enak sih diskusi langsung. Yang bingung apa? Jadi kalau misalnya teman-teman dari materi yang kemarin aku kasih itu, jadi kan memang kalau EKG itu gitu ya, kemarin di Diajenis Fatia kan yang metode 3 sebenarnya elektro, kardio, G gram ya. Jadi kalau elektro itu apa? Ada sifat listrik jantung. Yang kedua apa? Sistem konduksi. Yang ketiga ada elektrofisiologis. Ya, kardio itu apa? Anatomi, apalagi arteri, koroner. Yang ketiga sistem sirkulasi. Gram itu apa? Kertas EKG, sadapan, sama EKG normal. Ya, itu dulu. Nah, teman-teman harus lihat prinsip kerja dari sistem jantung sendiri kan ada namanya apa? Depolarisasi, atrium, depolarisasi, ventricle, repolarisasi. Apa repolarisasi? Ventricle. Sebenarnya ada repolarisasi atrium apa yo? Kemarin aku udah jelasin. Ingat gak? Cuman nggak terlihat memang. Gitu. Ya. Jadi kalau depolarisasi atrium itu gelombang P. Ingat, depolarisasi ventricle yaitu kompleks IRS. Kalau depolarisasi atrium, ventricle berarti gelombang T. Ya, gelombang T. Itu. Nah, jadi di situ itu kan sebenarnya pusat listrikan itu ada 3. Lagi-lagi 3 ya, sama kan? Itu apa? SA node, AV node, dan Purkinje. AV node itu apa? Kalau SA node itu biasanya apa? Jadi biasanya memberi perintah berapa detik biasanya? Berapa kali per menit? Heart rate-nya 60 sampai 100. Ingat kalau AV node biasanya kalau SA node tuh biasanya di lead berapa tuh? Lead 1. AV node tuh pasti lead 2. Purkinje tuh lead 3. Ya, jadi AV node tuh dilihat dari heart rate-nya 40 sampai 60. Kalau Purkinje berapa? 20 sampai 40 kali per menit ya. Jadi itu 3 sumber listrik yang utama. Gitu ya. Jadi teman-teman itu dulu yang paham dulu yang penting. Ya. Terus apa lagi yang paling sebenarnya saya punya catatannya sih cuman jadi sebenarnya gini, kalau pertama adalah kalau kita mau baca EKG lihat ukuran kertas EKG-nya ya. G gramnya itu bermakna grafik. Jadi satu kotak kecil sama dengan 1 mili. Satu kotak besar sama dengan 5 kotak kecil. Ya. Berarti kalau hitungan satu kotak besar dalam 1 menit jadi berapa? Per 60 detik 300 kotak kecil ya. Karena satu kotak besar 5 kotak kecil ya. Dikalikan 60, benar gak? Oke, gitu ya. Nah, yang kedua adalah standar perekaman. Perekaman standar internasional adalah 25 mili per second ya. Itu yang standarnya. Jadi lihat kalau mau rekam itu kalian buatnya 25, 50 atau berapa gitu karena akan berbeda nantinya. Jadi kalau standarnya di 25 gitu. Ya. Terus yang ketiga adalah nilai tiap kotak yang tadi. Satu kotak kecil sama dengan 1 mili. Standar ukuran kertas EKG ya dibagi 25 standar kecepatan yang tadi perekaman ya. Nah, jadi dapatnya berapa? 0,04 itulah didapatnya dari satu ukuran kotak kecil 1 mili dibagi 25 dari ukuran standar kertas
EKG, perekaman EKG. Nah, jadi dapatlah satu kotak kecil sama dengan 0,04 second waktunya. Gitu ya. Makanya kalau 3 kotak berarti 0,12. Dikalikan 5 kotak berapa? Gitu. 0,2. Dikalikan 0,04. Gitu. Ya seterusnya 25, 1, 150 berapa? 6, misalnya 1500, 60 kayak gitu ya. Jadi kelipatannya seperti itu. Ya. Dari situ udah paham ya. Jadi dapat teman-teman tahu dulu nih sebelum kita ngukur IRS berapa kotak, tahu dulu satu kotak kecil tuh berapa second. Ya. Lalu lanjut lagi, sadapan EKG itu ada berapa? Lead bipolar, unipolar, terus unipolar ekstremitas sama sadapan unipolar perikardial. Jadi kalau sadapan yang bipolar itu lead 1, lead 2 dan lead 3. Kalau sadapan unipolar ekstremitas ada lead AVR, AVL dan AVR. Ya, kalau sadapan unipolar perikardial ada di lead V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya, gitu ya. Jadi tadi tuh makanya grafik nih isoelektrik nih. P, gelombang P, kompleks IRS dan T. Ya, jadi P itu adalah apa tadi? Defleksi positif pertama pada kurva EKG. Gelombang Q, ya, Q itu adalah depolarisasi negatif pertama IRS. R itu adalah defleksi positif pada kompleks IRS. Dan S adalah apa? Defleksi negatif. Turun lagi kan? Negatif pada apa gelombang? R. Dan T adalah defleksi positif, naik lagi. Ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus hafal nih. Gitu. Cuma sih ya ntar lama-lama terbiasa sih. Gitu ya. Nah, apalagi nih sebenarnya yang paling penting tuh, kalau itu dasar dulu ya baca EKG. Tapi kalau buat yang gambar-gambar gitu tuh sebenarnya teman-teman nanti bisa ngitung. Kemarin udah diajarin ya caranya ya, RKR-nya gimana, irregular tidak ya. Waktu di buku sayang banget ya nggak ada audionya. Padahal itu udah jelas banget dijelasin kemarin tuh. Saya pas Google Meet kemarin sama tim sih gitu. Nanti nggak apa-apa sih, nanti kalau ada waktu kita bisa Google Meet bersama ya. Nanti biar baca itu EKG yang saya soal kemarin ada 40 ya kayaknya. Kayak gitu ya. Jadi satu lagi apa tadi menghitung laju jantung atau heart rate, ya kan? Tadi tuh baru ngitung kotak-kotak kecil, ya enggak? Didapetin 0,04 second. Nah, kalau kita ngitung kalau heart rate gimana rumusnya? Jarak R ke R. Jarak R ke R. Oke. Jarak tergantung kan nilainya. Oke. Lihat lagi dari sini. Kalau misalnya nih, jadi gini, kalau misalnya dia jumlahnya ayo silakan. Kalau misalnya dia itu jumlah dalam kalau dia misalnya silakan. Oke. Jadi sebenarnya ada 3 cara sebenarnya. Yang satu sama dengan 300 sama dengan dalam kurun jumlah kotak besar ya kan dalam 60 detik. Dibagi berapa jumlah kotak besar antara R dan R. Itu kalau dia regular sistemnya. Ya enggak? Nah, yang kedua adalah 1500 sama dengan dalam kurun jumlah kotak kecil dalam 60 detik ya, dibagi jumlah kotak kecil antara R dan R. Satu lagi apa? Jika irama tidak teratur, ambil EKG strip sepanjang 6 detik, hitung jumlah IRS-nya dikalikan 10. Itu yang kalau di irregular. Gitu. Ya, jadi ada caranya. Kalau yang irregular, regular itu lain. Ya. Kayak gitu. Ada catatan harus buka lagi. Kalau buka catatan kan rasanya mental terus. Sinus. Kalau sinus rhythm itu apa berarti?
Gelombang P diikuti kompleks IRS. Ya, diikuti kompleks IRS. Berarti dia itu di SA not. Ya, oke. Kalau junctional gelombang P terbalik di depan atau di belakang IRS gimana? Kayaknya kebalik. P inverted. Atau tidak terlihat. Kayak gitu. Iya. Biasanya apa? Junctional Junctional. itu di AV not ya. Berarti Iya. 40 sampai 60 kali. Biasanya sering apa? Junctional rhythm. Junctional tachycardia. Satu lagi junctional akselerasi. Nah, kalau rhythm itu berarti di 40 sampai 60 kali per menit. Itu rhythm ya. Kalau buat ukuran AV not, ingat AV not tuh 40 sampai 60 kali per menit. Ya, jadi sinus rhythmnya dia, junctional rhythmnya dia yaitu di range 40 sampai 60. Ya. Kalau akselerasi dia itu lebih dari 61 sampai 100. Kalau dia tachycardia berarti lebih dari 100 kali per menit. Kayak gitu ya. Oke, nah kalau supraventrikular itu heart rate-nya bila lebih dari, beda nih tachycardia dengan supra. Aduh, penawaran lupa. Kalau supraventrikular tachycardia berarti heart rate-nya lebih dari 150. Ya, ingat kalau dia tachycardia baru di atas 100 kali per menit. Beda ya. Supraventrikular tachycardia dengan tachycardia. Ya. Lalu gimana lagi kalau Robert Purkinje? Misalnya Robert Purkinje itu kan kompleks IRS. Ya. Kompleks IRS yang melebar, tidak ada gelombang P. Ayo, biasanya apa seringnya namanya? Seringnya namanya apa biasanya? Dia ada namanya, berarti dia 20 sampai 40 kali per menit idioventrikular. Terus selanjutnya lagi 40 sampai 41 sampai 100 akselerasi idioventrikular. Ya, lanjut lagi. Apa lagi? Satu lagi kalau lebih dari 100 masuknya ventrikular tachycardia. Gitu dia. Ya. Itu. Lanjut lagi apa nih? Kalau atrial biasanya gelombang P-nya kayak gergaji atau tidak jelas keriting ya. Nah, itu atrial apa? Flutter. Beda ya sama fibrilasi ya. Lain. Kalau supraventrikular tadi gelombang P tidak terlihat, bahkan kompleks IRS-nya ada yang lebar dan menyempit. Ya, jadi tergantung nanti lihatnya SVT-nya masuknya kemana. Gitu ya. Nah, terus apa lagi kira-kira yang masih mau ditanyain terkait apa algoritma ya? Bener, algoritma kemarin udah dijelasin tuh, cuman gini, tachycardia sebenarnya kemarin di BHD Megacode sebenarnya kan udah ya nggak sih? Nah, tapi dijelasin nggak terkait kalau algoritma tachycardia Brady nggak ya? Tachycardia Tachycardia ya. Oh, sekilas doang nggak yang itu. Kalau Brady belum. Oke. Ada yang mau ditanyain nggak dari algoritma? Apa yang bingung? Nah, kalau misalnya oh ya silakan, ayo. Oke, kalau algoritma tachycardia data sendiri kan, tachycardia heart rate lebih dari 100. Kalau supraventrikular lebih dari 150 kali per menit. Oke, pertama-tama ayo Nasrajak pasti ingat apa yang harus diidentifikasi, 5 identifikasi kalau sebelum kita jangan terburu-buru. Misal gini contoh, pasien tachycardia kita udah panik aja nih, mau kardioversi gitu, ada pasiennya kayak CM ngomong gitu ya, ini kan Stabil itu, apa? ayo, ya itu pastikan apa? Stabil atau tidak? Unstable atau? Oke. Apa? Apa Stabil, aja? ayo apa hemodinamik? Pakai. Apa yang dilihat tadi? Itu 5 Ada nggak penurunan saturasi, terus penurunan itu hipotensi, tanda-tanda shock, terus apa lagi penurunan kesadaran.
adanya nggak nyeri dada. Itu sebenarnya ya. Aku Jadi suka. yang pertama kita lihat itu dulu, jadi jangan panik ya, betulin dulu lah elektrodanya, ya nggak sih? Iya. Pasiennya bisa nggak diajak ngobrol, Bisa. asesmen, maksudnya kita lakuin namanya pre-assessment di awal gitu loh kan, sekalian nih pak gitu kan. Kalau dia memang ada penurunan kesadaran, ya mungkin dia masuknya unstable nih, ya kan SVT tapi kondisi hemodinamik yang tidak stabil. Beda nih kalau ternyata pas dipanggil dia masih CM, nggak ada penurunan saturasi, hemodinamik stabil, misalnya kayak gitu, nggak ada nyeri dada, tapi dia takikardi, ya kan, nggak ada tanda-tanda shock. Nah Stabil. berarti masuk ke takikardia yang algoritma takikardia yang Stabil. stabil. Nah, dibagi dua nih, stabil dengan tidak stabil, gitu ya. Kalau yang stabil tuh ada yang ingat harus diapain dulu? Kemarin ayo, udah dikasih tahu kan kalau stabil diapain dulu. Takikardia ayo, terus apa lagi? Emang banget yang sering vagal, vagal manuver. Jadi ada yang Pagal namanya apa sih namanya? vagal manuver. Pagal manuver. Ya. Jadi sebenarnya ya vagal manuver itu ya ada yang namanya modifikasi vagal manuver kemarin yang saya jelasin. Ada tuh vagal manuver modifikasi itu apa? Nah jadi misal pasien diposisikan semipolar gitu ya. Terus kita suruh tiup terus puit. Kan kalau dia tiup puit tuh kan itemnya lama-lama kedorong. Ya nggak sih? Berat. Gitu. Jadi dia gitu. Dia kan Tiup kanan. selama 15 detik. Ya, Kapan 15 ditiup? detik. Lalu kita apa? Supainkan naikkan kakinya. Ya, selama 15 detik. Ya, ada nggak lihat perubahan iramanya? Ya sambil lihat. Kita sambil lihat ada nggak perubahan iramanya. Setelah itu, habis itu apa lagi? Kita supainkan, ya. Terus kita observasi selama 30 detik. Ya. Kalau misalnya dia tidak ada perubahan, ya, baru itu salah satu tindakan vagal manuver yang dimodifikasi. Kita bisa kasih namanya bolus adenosin. Ya, adenosin itu diberikan bolus lalu di flushing NaCl. Pertama dosisnya adalah 6 mg, yang kedua adalah dosis 12 mg. Berapa? Gitu ya, 6 mg, dosis kedua 12 mg. Cara pemberiannya juga dibolus dari angkat tangannya, lihat perubahan nggak ada irama EKG-nya, ya. Oke, udah tuh. Kalau masih nggak berubah juga, kira-kira apa yang harus kita kasih? Kalau dikasih dosis, ya apa? Second dose tadi udah kan 12 mg, kalau nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan harus diapakan? Nanti aritmia atau amiodaron dengan dosis 150 mg dibolus dalam diencerkan berapa? Biasanya dia 5 ya, itu 5% dalam 5 cc selama 10 menit ya, berikannya vena dalam dengan amiodaron ya. Nanti kalau misalnya dia habis itu dia tidak berespon, berarti kita harus maintenance selama 300 mg 6 jam, bisa 8 jam, 12, 24 gitu ya. Nah itu yang masih kategori stabil, ya enggak? Kalau, nah Allah makasih ya, duluan aja. Kalau misalnya yang tidak stabil dari tanda-tanda 5 tadi, berarti harus diapakan? Oke, kardioversi. Kardioversi berapa Jul? Tergantung berapa? Ya, oke, tergantung, lihat tergantung dari apanya nilainya? Tergantung itunya, listrik Monosit jaringannya. apa di pasien? Tergantung dari kompleks QRS-nya, sempit kah, reguler kah, lagi kompleks. Ingat tadi kan saya bilang kalau dia takikardia kita lihat QRS. Supravesikular tuh ada lihat dari QRS-nya, ya nggak? Ya. Kalau yang dilihat dari QRS-nya apa? Ada yang melebar, menyempit, reguler dan irregular. Itu ya. Berarti Kalau kompleks, iya kardioversi dengan sinkron, nice. Ya.
Kompleks QRS sempit dan reguler berapa Jul? 50. 50. Kalau kompleks QRS lebar QRS. kompleks QRS sempit reguler 50 Jul, kompleks QRS lebar reguler 100 Jul, kompleks QRS sempit tidak teratur 150 Jul, kompleks QRS lebar tidak teratur 200. defibrilasi 200 Jul. Ya, ingat tanpa sinkronis, kalian matikan sinkronisnya. Masukkan ke defibrilasi. Ya. Itu yang Kenapa masuk ke defibrilasi? Berarti dia masuk algoritma ventricular fibrilasi. 100. Masuknya langsung di defibrilasi 200 Joule tanpa sinkronis. Beda ya. Sync dengan tanpa sync. Ya, sinkronis. Kan kemarin ada tuh foto ada di PPT-nya kan ya, sinkronis. QRS lebar tidak teratur debit. Ya. Masuknya defibrilasi kalau QRS lebar tidak teratur. Oke. Nah, terus apalagi nih kalau udah kita kasih misalnya sinkronis terus dia masih sama kayak gitu ya, itu kan sebenarnya bisa diulang. Sama diberikan apa satu lagi, biasanya lanoksin atau vargoksin ya. Tidak teratur. Ya, kalau yang tidak teratur Lanoksin. kayak gitu ya. Biasanya bisa kita kasih lanoksin atau vargoksin. digoksin. Oh. Ya, sejenis digoksin tapi yang IV kan ada tuh. Vargoksin. Itu lanoksin seringnya. Injek Ya. ini ya. Injek. Ya, injeksi. Udah di TE. Ya. Jadi sandek biasanya. Oke, sampai. Parboy kali rumah. Oke, itu ya algoritma takikardia. Gampang kan? Insya Gampang Allah. lah. Nanti kalau kalian lihat EKG-nya yang kebalik, sering banget yang terbalik gelombang ventricular tachycardia dengan supraventricular tachycardia. Ventricular. Ya. Sinus, kalau sinus tachycardia kelihatan ya. Nah, itu kan yang beda ventricular tachycardia sama supraventricular tachycardia, VT dengan SVT. Sering gelombangnya sering ketuker banyakan. Kayak gitu. Kalau SVT kayak gimana? SPT. Kan ada tuh kemarin. Nah, lihat QRS-nya. Ya, lihat QRS-nya itu aja. Menyempit. Gitu ya. Kalau ventricular tachycardia dia kan masih ada SPT gitu, cuman QRS menyempit. Oke, lanjut ya. Kalau algoritma itu takikardia, algoritma bradykardia. Nah, bradykardia. Kalau algoritma bradykardia udah dijelasin sebelumnya. Apa mas? Kalau Sekilas doang. Sebenarnya algoritma bradykardia itu sama sih, sama seperti kayak apa namanya algoritma takikardia. Awalnya pasti kita asesmen dulu kan. iya. Gitu, pasien bradykardia benar nggak, elektroda kita lihat. Terus apa lagi yang dilihat tadi tuh 5 tanda, adanya hipotensi, penurunan kesadaran kah, atau ada tanda-tanda shock, apalagi nyari dada dan masalah sesak nafas biasanya seringnya, karena biasanya ada masalah kegagalan jantung ya. Kalau misalnya dia nggak ada, berarti masuk bradykardia dengan yang stabil ya nggak sih? Kalau stabil tuh kita cukup apa? Dengan monitoring, observasi sebenarnya ya. Kalau dia memang nggak ada tanda-tanda dari yang tadi disebutin, cukup kita dengan pasti kita EKG ya nggak sih? Terus kita monitoring Ini apa? Bradykardia ya, yang stabil. monitoring karena hemodinamiknya stabil. Stabil. Misal EKG-nya sinus bradykardia lain ya. Kalau kita menemukan dengan AV block tapi bradykardia. Ya, lain cerita. AV block biasanya sering banget dengan bradykardia. Ya, lain ceritanya kalau bradykardia pada AV block ya. Gitu. AV block derajat 2 ya kan, derajat 1, derajat 2 ya kan, ada mobil 1, mobil 2 ya kan, derajat 3 banyak ya AV block itu. Jadi pusing ya, jangan pusing ya. Masih panjang perjalanan kita. Nggak sih? Nanti bisa dibagi berapa sesi lagi lah. Nah itu kalau bradykardia gitu ya. Kalau stabil berarti kita monitoring. Kalau nggak stabil diapain?
Makanya Mas SA ada dosis 1 miligram. Apa-apa? Ya, 1 miligram gitu ya. Diberikan bolus, tapi hati-hati gitu ya. Kalau 1 miligram langsung bolus, ada yang jadinya takikardi. Masalah baru di algoritma lain, ingat. Ini kan gara-gara es. Nah, jadi kalau bolus lihat-lihat dulu sampai lihat heart rate-nya naik nggak? Pasien berat. Jadi kalau naik ya udah off. Kalau dia turun lagi kita lanjutin lagi sisanya. Kayak gitu. Karena itu sering banget kayak gitu. Ya. Ini mah cuma Nah, kalau udah misalnya dia nggak respon nih, kita kasih SA, jadi harus diapain lagi? Kita ya seringnya pakainya dopamin dan epinefrin ya. Dopamin dosisnya sama lah 5-20 mikro, epinefrin 2 bisa sampai 10 ya. Lalu habis itu apalagi nih, kan nggak semua rumah sakit punya cath lab ya. Biasanya pasang TPM atau transcutaneous pacemaker ya. Buat itu. Ya, jadi dia tuh kayak chip tapi di transcutaneous ditanam. Itulah ada lifetime-nya, ada baterainya, itu kayak Busiva. Busiva kan pasang pacemaker 2 ya kalau nggak salah. Nah, itu kan dia baterainya habis kan, makanya dia berani datangnya. Iya. Oh, baterainya habis. Itu ada lifetime-nya. Ada Jadi harus ganti kalau dia habis masa lifetime-nya atau baterainya ya harus dipasang baru operasi. Oh, jadi nggak bisa Nggak dong. Kayak power bank ya. Ya, nggak bisa kayak power bank. Makanya perawatan Hah? udah di RCM. Dari LCM dia pasangnya. Iya, jadi di RSCM di sini juga bisa, tapi ada berbeda sama BPJS. Keren banget. Jadi pasiennya. pasang pacemaker kayak gitu. Nah, pacemaker itu alat pacu jantung yang ditanam di transcutaneous. Jadi dia itu ngasih kelistrikan di situ, ngebantu kita. Karena berarti itu jadi ngasih sumber listrik. Ibarat kata nih ya bahasanya, kalau dia udah kayak pasang pacemaker, ibarat kata tinggal gensetnya doang tuh yang bekerja. Avenot, SA-not udah kagak, cuma sabut Purkinje-nya doang. Ibarat kata tinggal gensetnya kan, sabut Purkinje berapa? 20-40. Ya enggak? Tinggal itu doang gitu. Ibarat kata tinggal gensetnya. Makanya dikasihlah pasang dia pacemaker buat bantu untuk kelistrikan. Tapi itu ada perawatannya, biasanya nggak boleh kena radiasi, handphone tuh nggak boleh ditaruh dekat situ, nggak boleh kena. Di ICU kan sering nggak boleh kena. Makanya pasti kalau masuk bandara pasti harus ada kartu iklannya. Iya. Untuk kasih tahu, karena detektor pasti akan bunyi. Bunyi terus. Ya, karena dia jatuh kayak iklan. Jadi itulah. Nah, makanya itu harus dirawat bener-bener. Gitu. Jadi nggak boleh handphone ini deket-deket, atau misalnya sering check up juga harus kasih tahu, oh saya punya ini. Jadi dia mungkin ada nggak bisa dilakukan MRI atau nggak bisa dilakukan apa yang radiasinya tinggi, mungkin yang butuh kontras yang lama kayak gitu kan. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi ada ininya, takutnya. iya. Nah itu bisa mati ya, itu kayak gini. Tapi kejadian yang kayak begitu kan nggak bisa. Transcutaneous biasanya di dekat klavikula kita di sini nih ditanam kayak gitu. Jadi nanti dia ada kayak wire, masuknya pakai wire gitu deh ya. Terus jadi nanti dia tuh tersambung gitu. Bentar kok, operasi sehari, biasanya langsung pulang sih. Kayak gitu. Jadi kecil, dia bentuknya kecil. Nah, bisa dilihat lah pokoknya. Sebenarnya sambil kayak kita core angiografi gitu kan. Nah, itu bisa sambil dipasang kayak ring gitu kan. Atau diputus sambil dibelah sedikit sih. Ini cuma di transcutaneous doang. Malu lu. Ya, biasanya ngerjain sih ya ini sih SPJP. Kelihatan karena sumber listriknya kan berbeda. Nanti bisa kelihatan tuh di lead 2-nya. Pasti lihat deh EKG-nya Bu Sipa. Pasti yang terlihat jelasnya tuh di EKG lead 3-nya. Lead 3-nya lebih rapi dibanding lead 2-nya. Ya, karena sumber listrik karena sabut Purkinje itu pasti di lead 3-nya yang kelihatan. Kayak gitu. Makanya kalau lead 2 panjang kan
makanya sering yang minta lid 2 panjang gitu kan, karena memang sumber kelistrikan SA not, AP not di situ gitu kan, di lid 1 dan lid 2 kayak gitu. Makanya kalau bus ini pasti kelihatan banget ya kan, kelihatan ya beda ya. Coba lihat. Nanti dijawab aja di grup. Coba nih. Kelolaan ya, saya ngelola. Iya, Oke. keren banget pas yang Oke, kelolaannya. udah tuh selesai kalau untuk bradikardia. Apalagi yang mau ditanya? Ya. Indikasi kapan pasang TM-nya di aktif atau ventrikal atau Nah, sebenarnya kalau tergantung dari masalahnya gitu ya. Terkadang gini, bradikardia disertai dengan AV block. Nah, seringnya kayak gitu. Jadi tergantung nih derajatnya. Biasanya kan kalau derajat 2 kita AV block derajat 1 mungkin kita masih pakai obat-obatan bisa ya. Gitu. Tapi kalau misal AV block derajat 2 biasanya kita udah langsung pasang TPM. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu AV block derajat 2 masalahnya di mana? Coba bisa tahu nggak AV block derajat 2 kayak gimana kayak gitu. Ini P-nya banyak. Nah, kemarin ada kan ya dijelasin nggak sih? Dijelasin. Nah, Mas. kan aku ada di itunya, lihat deh. P-nya itu ada P lagi nggak diikuti dengan TRS. Ya, oke, P terus QRS terus ada di saat itu dia kayak pause P-nya gitu dua, ya. Iya. Nah, ntar muncul lagi. Nah, jadi kayak ada sinus arresnya. Iya. Nah, itu Iya. dimana di situ dia tuh mengapa dia bradi gitu kan? Karena di situ kayak ada pause-nya, baru ntar P QRS lagi. Ntar ada dimana nggak ada gelombang PKRS gitu loh. Jadi ntar terjebak. Banyak pi-nya, Pak. Nah, Iya, P-nya jadi banyak. makanya dipasang itu gitu ya buat memacu kelistrikan di situ. Jadi di saat nih dia ke pause dikasih gitu loh. Jadi dia akan teratur kan, terus akan keluar gelombang PKRS-nya. Itu loh masalahnya. Gitu. Biasanya kalau pasien AV block tuh seringnya banyak sumbatan, bisa jadi kayak penyakit koroner tuh bisa jadi tuh jadi AV block lama-lama. Kayak gitu karena banyaknya sumbatan yang luas, terus juga apa namanya? Biasa PJK yang seringnya. Ini nih. Kalau derajat 1 gelombang P-nya tuh tidak diikuti TRS. Jadi di situ dikasih fungsinya pacemaker sebenarnya, gitu. Sama aja dengan, nah kalau nggak ada TPM, salah satunya bisa pakai defibrilator, pakai defib kita, pakai dengan pedal pad tuh. Terus di situ ada settingan namanya pacemaker. Ada. Nanti di situ dikasih milivolt yang output dan input. Nah itu bisa disetting di situ. Kalau belum bisa kita lakukan ini pacing namanya, di pacing. Ada kok di itu kita defib kita. Defib sini. Iya, jadi kayak AED masangnya sama. Cuman di situ settingannya ada pacer. Ada. Nah, itu bisa dikasih. Itu sama seperti kita TPM tapi pengganti. Itu namanya secara apa ya? Itu kan konvensional. Nah, ini bukan yang konvensional atau yang non invasif jatuhnya. Cuman harus pakai sedasi karena nggak nyaman kan biasanya. Itu. Jadi terus tuh dipakai terus-terusan, dinyalahin terus-terusan tetap jalan. Gitu. Dikasih listrikan terus. Ada di defib yang teman-teman punya yang udah ada synchronize pasti ada. Pasti ada. Namanya pacer. Di situ kita bisa disetting tergantung dokternya dok mau milivolt outputnya berapa, yang masuknya berapa, keluarnya berapa. Kayak gitu. 60 kah, mau 60 kali milivolt, 60 milivolt kah, mau 80 kayak gitu. Jadi tergantung ketegangannya mau dikasih berapa gitu voltnya. Itu ada pacer, ada namanya pacer. Nanti dia lihat sendiri karena COVID ada kok namanya pacer. Jadi itu pacing namanya ya. Jadi itu secara manual dulu sebelum yang konvensional. Gitu. Ada kan? Bener kan? Ada. Itu bisa setting. Tapi caranya kita pakai pad doang. Gitu cuma dikasih, ya kan? Dikasih. Iya sementara sampai misalkan pasien tuh mau direncanakan pasang TPM. Cuma pasti dikasih sedasi karena nggak nyaman. Karena kan itu dikasih listrik kan. Siapa sih? Setiap kita mau pada versi juga kalau pada pasien CM misalnya SPT, tapi unstable hemodinamik ya. Pasti kita kasih midazolam biasanya. Iya.
pacemaker yang udah permanen. Beda. Kalau pacemaker itu udah ditanam, ya kan? Iya, dia nggak terasa nyeri seperti yang secara di luar di kulit kan, itu langsung ke kulit kan, kayak gitu. Jadi kebayang dong kalau langsung dikulitkan gitu. Makanya harus dikasih sedasi ya. Itu ya kalau algoritma bradikardi. Terus apa lagi algoritma? Apa biasanya? Itu kalau PEA mah sebenarnya PEA terus PEA asisto ya algoritma ya CPR lah, ini kan tahu kan CPR terus kalau dia muncul jadi VF ya Dev. di Devip kan 200 judul Udah. itu aja sebenarnya. Cuman teman-teman harus lihat gambar EKG aja. Nanti tuh kalau pas ujian yang muncul tuh cuman kayak gambar EKG dibaca itu apa? Ventricular fibrilasi, ya kan? Atau apa? SPT. Kan algoritmanya itu doang yang dipakai. Berarti mah kagak ada, nggak pakai Devip. Kan yang diutama pakai Devip apa? Cuman apa? VF sama Berarti nggak keluar ya? ya iyalah VF dan VT yang udah pasti itu aja gitu algoritmanya. Ya udah kalau VF ya udah berarti di defibrilasi 200 joule. Nah kalau VT kalau SPT ya itu lihat lagi ya, lihat lagi dari QRS ya, irregular, regular, menyempit atau gitu melebar, irregular dan regular ya, itu aja sih sebenarnya. Lagi nggak yang mau ditanyain? Iya. Iya. Kalau shock, nah kalau VT tanpa nadi, misalnya dia VT tanpa nadi harus diapain? Shockable ya. Ya. Oke, shockable berarti apa dengan? Ayo pakai apa? Shockable itu di Devip asinkron. Yes. Masuknya algoritma VF ya. Ya. Ventricular fibrilasi, ingat itu. Ya. Kalau asisto PA pasti shockable ya, nggak mungkin dong sampai berubah dulu tuh iramanya, masuk epi ya, njot lagi masuk epi, udah gitu sebenarnya sampai dia berubah jadi shockable. Atau VT, ada VT tapi tanpa nadi ya, atau VF berarti kita berikan defibrilasi 200 joule. ROSC, algoritma ROSC lain lagi kan, masuk lagi ROSC dia keluar tuh ya kan. Oke, EKG-nya misalnya iramanya apa tuh? Misalnya biasanya ya entah bisa bradi ya, bisa sinus ritem lagi ya, tergantung, bisa takikardi ya. Nah, yang penting adalah kalau di ROSC yang penting apa? Ingat gak? TM, target temperatur manajemen. Jadi ada target suhu ya, target suhunya di 36 derajat ya. Jadi kan data hipotermi pada pasien-pasien ROSC. Nah, salah satu masalah dari reversible cause dari algoritma ROSC itu apa? 5H 5T ingat kan? Iya. Salah satu hipotermi ya. Nah, hipotermi itu jadi masuk ke target temperatur manajemen ya. Jadi kita harus kalau ROSC ya udah pasti kan intubasi ya nggak, atau pasti udah terintubasi ya kan, udah pasti kita aman lah RW ya nggak sih, RW ya udah terpasang kayak gitu kan. Terus apa lagi? Breathingnya ya kan, masalah breathingnya gimana gitu. Nah, ya udah tinggal setting mode ventilatornya, atau mungkin kita pemeriksaan nih tambahan, misalnya mau di AGD dulu gitu kan. Lalu apa yang kita sirkulasi, yaitu dengan pasang dopamin. Awal ROSC adalah pertama dopamin sebenarnya. Si balik lagi sifat bukan apa? NE. Nah, itu dia. Sebenarnya gini, di saat ROSC yang terjadi di pembuluh darah kita apa? Vasokonstriksi atau vasodilatasi? Yakin vasodilatasi? Kalau apa ROSC? Kan ROSC. Semua pembuluh darah
pasti vasokonstriksi, ya nggak sih? Iya. Menyempit semua, ya. Jadi dopamin itu adalah sifatnya vasodilator. Gitu. Mengapa harus dopamin dulu di saat ROSC? Dosis kecil dopamin bisa membuat vasodilator, dosis besar pada dopamin membuat vasokonstriksi. Ya. Dosis besar. Jadi dosis minimal kan 5 mikro, ya. Iya, Oke, sampai jadi kita bisa titrasi. Nah, bisa dikombinasi nantinya dengan epinefrin. Baru norepinefrin, sebenarnya seperti itu. Karena norepinefrin sifatnya vasokonstriksi sebenarnya. Gitu. Beda sama dopamin, dobutamin ya. Gitu. Nah, baru setelah itu kita atur suhunya sampai 36 derajat ya, baru bisa kita loading cairan. Tapi kita lihat kasusnya, kalau boleh loading cairan dengan kasus apa. Kalau memang dia nggak ada masalah dengan CHF atau kardiomegali, berarti kan kita tidak bisa loading cairan, ya nggak? Yang ada makin masalah, nambah masalah lagi kita loading cairan. Cairan dia nggak bisa dikeluarin, ya kan? Tambah lagi jantungnya bengkak kayak gitu. Berarti kan ya itu salah satunya dengan obat-obat penopang, yaitu salah satunya obat-obat vasopresor, ya kan? Terus lalu apalagi nih selanjutnya? Target saturasi sampai minimal 95 ya, minimal 95 ya. Lalu apalagi target PCO2 AGD-nya, lihat ya, 35 sampai 45. Jadi sesuai dengan target di awal kayak gitu ya. Jadi kalau pasien RSC algoritmanya seperti itu. Kayak gitu ya. Jadi tadi ya atau dikombinasi semua Sebenarnya balik lagi sih tergantung DPJP, tapi sebenarnya emang harusnya awalnya dopamin ya. Karena sifatnya itu vasodilator sebenarnya. Nah, di saat itu baru bisa dikombinasi dengan norepinefrin dan epinefrin. Cuman kadang ada yang pakai vasopressin ya, cuman jarang sih vasopressin gitu. Tapi ada yang pakai vasopressin. Karena gini, kalau pasien-pasien dengan shock, sepsis, pasti tidak bisa dipakai obat-obat penopang tensi selain norepinefrin. Karena saat sepsis vasodilatasi, maka harus pakai NE. Pasti kalian kalau pakai dobutamine dopamin nggak akan naik gitu kan, pasien sepsis. Itulah bedanya. Ya, jadi kalian harus tahu dulu nih penyakit itu menyebabkan apa, ada pembuluh darah. Vasodilatasi atau vasodilatasi. Jadi berkebalikan ya, benar. Kalau sepsis itu harus pakai norepinefrin di awal. Kalau dia shock berat, hipotensi, pasang norepinefrin. Jadi pasti akan berespon dibanding kalian pakai dopamin atau dobutamin. Beda. Dopamin kan kemarin udah ada di materi saya. Fungsinya buat pasien dengan masalah kardiak. Biasanya di bagian kontraktilitas tuh. Dopamin. Makanya kan pasien RSC kan masalah di kontraktilitas, ya dopamin lah yang dipasang. Gitu kan? Dobutamin juga sama. Biasanya pada pasien-pasien dengan masalah CHF, ya kan? Itu yang dipasang. Kalau norepinefrin ya itu tadi pada pasien-pasien dengan masalah lain, sepsis gitu kan, infeksi yang berat biasanya kayak gitu. Jadi lihat materi saya itu yang medikasi itu kan ada ya, indikasinya untuk apa. Nah itu, jadi bisa dipakai gitu. Apalagi kira-kira ada yang mau ditanya lagi nggak? Tadi takut salah dengar. Apa tuh? Kalau yang dopamin kalau dosis kecil Jadi gini, kalau dia itu sifat, balik lagi nih ke sifat Dopamin. Dopamin ya. Jadi sifat dopamin itu bisa sebagai vasodilator, bisa vasokonstriksi. Jadi gini, kalau pemakaian dosis makin besar dia menyebabkan vasokonstriksi ya. Karena sifatnya panjang ya. Dia tuh ada namanya tuh komponen ya adrenalinnya gitu loh. Jadi adrenalin beta. Jadi yang menyebabkan dia tuh jadi sifatnya vasokonstriksi kalau terlalu berlebihan. Makanya norepinefrin pun juga sebenarnya tuh ada di situ tuh ada kombinasi antara dopamin kalau nggak salah di situ. Jadi hati-hati juga misalnya pada pasien dengan yang injection fraction-nya rendah, kita pakai NE terlalu tinggi sebenarnya.
Ya karena kan vasokonstriksi, sedangkan dia harusnya masalah kontraktilitasnya kan karena IF-nya rendah. Jadi biasanya diturun-turunin NE-nya, biasanya harusnya dipakainya dobunya paling. Yang diperbesar dosis dobutaminnya, gitu kan? Karena masalahnya di kontraktilitas gitu, ya. Jadi baca lagi deh di materiku. Di situ ada pernah dia nanya deh kenapa ya gitu. Kayaknya pernah dia nanya di rekaman deh. Apa tim ini apa yang kemarin ya saya lupa. Pernah ada kok yang nanya kayak gitu ya. Jadi kalau bisa memang kalau udah dosisnya tinggi udah mau tinggi tapi nggak naik ya mending dikombinasikan kayak gitu. Jangan sampai satu jenis obat doang tapi nggak naik gitu kan kita ya, pertahankan. Satu dulu atau Kan 5 dosis minimal 5 kan 5 iya, mikro. Observasi dulu mungkin ya. ada 3 nih. Ya dopamin misalnya dia nggak naik 5 mikro kan di titrasi biasanya naiknya 2,5 Iya. kalau dopaminnya 2,5 gitu biasanya sih dopamin ya 2,5 dobu juga biasa gitu. Kalau SPJP biasanya cepet ya naiknya 2,5 kayak gitu. Total ada 10 aja nggak naik nih, ya udah kita kombinasi dengan norepinefrin dan Dua-duanya gitu. berarti yang kecil. Nah, kalau pasien RSC kan gitu ya, beda sama kalau yang bukan RSC. Apalagi tuh yang lainnya. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Kayaknya udah ya. Ada lagi nggak AED? Nggak tahu ya. Nggak tahu itu mau benar apa enggak ya. Yang belajar lagi disinkronkan sama dia. Apanya? Itu Itu apa? catatannya. Ini ada nih. Itu mah di sini. Ini Sali. Imperial 123 PF. Ada lagi nggak? Aku numpang motor doang. Aku jelasin ini. Oh, Masih ada ini. oh iya. Gimana? Ayo sebut. Oh siap. Ada lagi nggak mau ditanyain? Ada ya. Takikardia jadi sama juga gitu kan ada adenosine, ada amiodaron, ada sotalol. Apa tuh? Halo? Takikardia unstable. Takikardi unstable. Ada 3. Nah. Itu pilihan apa? Kalau kombinasi? misalnya ya itu salah satu. Satu. Ini apa? Iya mas siapa namanya lupa? Berarti algoritma yang ada algoritma anti jantung, kemudian bradikardi, takikardi, iya. kemudian Terus LSC, iya RSC. kemudian ada yang STEM itu masih di mana? ACS, yang ACS kan? Ya, ACS kan sebenarnya ada tuh di materi saya. ACS tuh Monaco, ingat aja, pakainya Monaco. Apa aja? M, morfin, O, oksigen, N, nitrogliserin, A, aspirin. Terus apa lagi? C, sebenarnya cat lab, satu lagi oksigen. Jadi kalau misalnya pasien dengan STEMI ya sebenarnya harusnya apa? Langsung dilihat dari golden periodnya, ya kan? Kalau harusnya kan early ya, lebih cepat early PCI sebenarnya, gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa early PCI, berarti apa? Terus. Harus di apa tuh? Di algoritma yang saya tulis harus di pemberian obat-obatannya apa? Trombolitik. Bukan. Nah, apa? Streptokin. Nasu. Streptokinase itu apa? Banyak tuh jenisnya. Ya, trombolitik tuh apa aja tuh? Banyak tuh. Heparin, terus pilet, clopidogrel. Itu bisa masuk. Ya. Jadi kalau algoritma ACS kita lihat dulu kalau misalnya dia memang STEMI, lihat dari EKG-nya, lihat dari hasil labnya, ya kan dicekin lah tropti, CKCKMB dia masuknya apa? STEMI, ya kan? Trombolitik Atau ya UAP ya sejenisnya kan? Gitu. Ya, atau memang cuma masalah psikosomatis doang gitu. Dia nyeri dada, tapi ternyata hasilnya bagus, normal dan lain-lain. Ya. Nah, kalau misalnya dia masuknya ke STEMI ya tadi harusnya early PCI kayak gitu.
Kalau nggak bisa di early PCI ya mau nggak mau pakai Saya thrombolytic pengen apa gitu. Ya algoritmanya sama sih sebenarnya seperti itu gitu. Kalau ada lagi nggak yang ditanyain dari yang yang trombolitik, yang streptokinase tuh dulu kita kan dulu tahun Bleeding, berapa apa ya? tuh? Tahun berapa tuh ada SPJP yang Iya. streptokinase. Tapi dulu. jarang ya dipakai streptokinase ya. Iya, soalnya ekstrim banget tuh. Ekstrim betul. Contohnya apa tuh? Bisa bikin stroke. Iya. Betul. Karena dia Mendarat. observasinya 5/15 menit 5 ya. menit sekali, iya. Benar. Karena jumlahnya besar. Sering sih di IGD itu. Mahal lagi. Hemodinamiknya tuh juga. Satu Iya ya? itu yang tadi saya Iya, bilang. iya. Dia kan sediaannya kalau nggak salah Tapi kalau 1,5 juta ya. 5 Makanya juta dong. ada 1,5 juta unit kalau minimalnya. itunya, Ya, harganya. dosisnya kan. Tapi kan itu sediaannya 5 ya. Apa harganya? Harganya 5 juta. Iya. Kayak dulu, zaman kita baru-baru ada. Kan itu dia isinya 1,5 juta tuh. 1,5 unit. Diencerin biasanya tuh. Iya, Dipakai infus ya dalam 1 jam. Tapi observasinya tuh. Iya. Per 5 menit, 10 menit, 15 menit ya kayak gitu karena Iya. efeknya itu bleeding. Bleeding. Gitu. Makanya hati-hati kalau pasien nyeri dada tanya ada Tapi BAB itu melena nggak? Saya 24 jam ntar ya, kalau Mas. kita kasih kayak gitu sama aja apa yang Golden tambah Finger. sulam dong jadi Masuk loh. kayak Iya gitu ya. Kita mah nggak. Itu streptokinase tuh Ini kayak sakit gitu. dadanya Sama dari sih kapan? sebenarnya Seminggu yang pernah lalu. dipakai namanya alteplase ya. Ya enggak juga. Kalau di sini alteplase tuh kita pakai juga di sini pada pasien-pasien stroke tuh Bayar dong. Mana? yang ada iskemik kayak gitu-gitu. Alteplase juga kita pakai. Trombolitik juga tuh alteplase. Sering dipanggil. Sama kayak streptokinase sebenarnya. Kan ada kan pasien yang pakai alteplase tuh. Mana? Si Pak itu yang Destepdon Pak tuh siapa itu yang Nasmi ibu Bapak Nasmi. Ini Bapak Enas ini Mei. dua. Ini Itu kan pakai atoplas tadi gini. kenapa kan ganteng kayak Pakai atoplas sama trombolitik. ini laki-laki Gitu. Sama tuh observasinya kayak streptokinase kayak gitu. Enggak, kebobolan. tapi yang kayak gini Iya. Ya. Biasanya dosisnya lumayan misalnya kayak apa 50 mg dalam 30 menit gitu. nanti rencana rumah dari sekira Ada lagi yang mau ditanyain kan dari algoritma kayaknya udah jelas deh yang di sini aku kasih deh apa dia yang masih belum jelas. Aduh mana sih ya ini yang kemarin aku kasih ya. Yang ada lagi nggak yang mau ditanyain yang yang mana tuh? Ada lagi nggak yang mau ditanyain yang ini kayaknya udah di UAP yang STEMI udah lihat ya tadi kan? Caranya pakai nitrat, aspilet kayak gitu ya. Heparisasi. Ini kan ada nih yang STEMI istirahatkan oksigen dengan nitrat, aspilet ya, heparisasi. ya ini yang kedua STEMI ya. Istirahatkan pasien. ini yang pertama iya dong apa Ada lagi nggak ventricular tachycardia, SVT supraventricular? Dia ada gambarnya nih yang lihat aku. Ventricular tachycardia bentuknya lihat tuh. Kalau supraventricular lihat. Dulu loh. Ada lagi nggak yang mau ditanyain dari sini? Ini sebenarnya sama nih yang ini. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau yang pembacaan EKG ini ya nanti boleh aja sih sebenarnya. Cuma tuh ada 41. Kalau nanti ada waktu lagi kita mau ketemu lagi bisa aja. Yang ini ya, yang kemarin ya, yang Iya, soal itu ya. yang banyak. interpretasi Interpretasinya banyak ya. Panjang banget itu. Ya, ada 41 ya. Kemarin kita udah bahas sampai nomor berapa ya? 15 ya? 15 ya? siapa
Ada kemarin kita udah bahas 15 di Oh, Iya. baru Nanti- dibahas. Oh, jadi gitu. Oke. Enggak kan waktu itu kita, kan perseptor aku kan isoman ya, jadi punya utang lah ya. Jadi kita Google Meet ceritanya gitu. Padahal kalau Google Meet itu kebanyakan lebih seru. Nah waktu itu kan karena yang lainnya itu Namanya juga Meet. Aku nggak punya sesuai. kuota Nah, kok. Oke ya nanti Ajak. Kalau aku lihat nanti izin cari jaringan nanti tinggal kopinya ya. izin. enak banget beneran. Oh bikin. Bikin. Ini yang punya kafenya Nas. Punya kafe kopi. Wih. Berarti harusnya aku coba ya. Berarti harusnya aku nyoba ya. Dikirimin kopi ya. Japri aja. Beneran. Japri. Signatur sama matcha enak. Udah nyoba Ini dua. jual di mana nih? Mana cobain Di dong. Bogor Mas boleh? Pakai. Boleh dong. Pokoknya kenangan jadi Lewat ya. Lewat dah. Gak boleh menjelekkan Lewat produk depan orang. itu, lewat tempat kedainya Kang Acep kalau mau ke Ganjar Jiwa. Soalnya aku hobinya ngopi. Kalau boleh kan tahu kita kedainya Pak Aceh. Tanya aja nih, pasti aku mau order beli kopi. CRR. Dinas mau. Tanya tuh. Emang aku Udah berangkat Pak Aceh nih berangkat. boleh tuh. Oke. Lanjut lagi nanti berarti kita lanjut ke EKG aja ya. Nanti kayak gini lagi boleh lah. Nanti kalau ada waktu lagi kapan nih bisa ini lagi. Signatur jadi bisa tulis Siap. besok. 86. Yang materi ya, yang materi itu ya, Ayo dong. yang itu ya. Oke. Kalau mau Google Meet juga bisa Nas, sebenarnya. Boleh kalau mau Google Meet Lebih nanti banyak kita kayaknya Google Meet ya. orangnya. Ya nanti bisa langsung lihat di itu ya di layar ya. Oke boleh. Tinggal rekaman. Nanti dikirim pokoknya kopi sama Tas Aceh. Ya Tas Aceh ya. Aku tunggu kopinya. Kopi. 1 liter, 1 Siap. liter. Biar begadang terus. Beneran enak Nas. Beneran. Itu di Bogor di mananya nih? Di Pertanyaan. depan. Kaula, Rumah sakit cari PMI. aja Kaula. Depan rumah sakit PMI. Iya. Kaula. Ada kenalan Pem. Sebenarnya ada sih, tapi aku jadi dia tuh istrinya temen. Kirain Jangan. bukan mantan kan? Bukan. Istrinya dulu manajer perawat anak tuh, tapi sekarang di Bunda. Kayaknya udah senior deh, aku lupa namanya siapa ya. Siapa tahu. Signatur Siapa ya, ya? lupa. Enggak, siapa tahu kayak ngelinci. Oh jangan ya. Oke deh, sip. Ngelinci. Apa ini sih yang belum yang kira-kira belum nanti bisa aku review gitu. Yang belum apa? Kalau Fenty udah ya, Oksigenasi Nas. Asam basa. Oksigenasi banyak kan? Asam basa, oksigenasi, terapi obat. Tapi obat kan udah kalau aku untuk materi itu ada yang tanya lagi. Harus ini pedal. Nanti direkam aja linknya. Kalau dikasih medikasi kan sebenarnya gampang. Atau dibuka semua. Hitung dosis. Kan Sebenarnya mau pakai cara cepat atau cara cepat? Iya. Sebenarnya cara itu kan sebenarnya gini. Kalau teman-teman cara cepat gitu ya, cara cepat kadang suka lupa, kadang beda orang beda diencerkan, ya kan, nggak semuanya sama gitu. Kalau misalnya itu kan saya pasti selalu minta dosis dalam satu ampul dibagi pengencernya ya kan. Nah, terus baru dimasukin deh rumusnya ya, mikro kilogram berat badan per jam atau per menit ya kan, lain tuh ceritanya ya. Yang per menit nih misalnya kalau cara cepet, kalau cara saya emang ada dua itu kan, karena biasanya kalau kalian di foto ya kalian ada ujian nggak atau gimana. Kalau ada ujian tulis ya pakai cara yang kayak bilang yang ada dua cara. Jadi cara tahu dosis diencerkan dulu dengan dosis yang utama, misal contoh dobu nah 5 dobu tuh berapa miligram gitu, 250 hitungnya jangan 5.000 tapi adalah 250 miligram satu ampulnya dalam 5 mili ya kan. 250 dibagi pengencernya berapa, 50 standar kita misalnya. Saya kalian 50 lah maunya, terus sebenarnya bisa 25 atau 50 ya. Bisa dibagi 50 berarti berapa satuannya jadinya 5 250 bagi 50 jadi 5 satuan 5 miligram ya enggak? 5 miligram dikali 1000 5 mana 1000 ya satuan mikro ya enggak? Ya kan 1 mg
miligram 1000 mikro, ya kan? Udah 5000 nih dapat, ya udah kalian tinggal masukin dosis yang diminta dikali berat badan dikali menit 60 dibagi 5000 yang tadi. Sebenarnya kalau kalian mau cepet ya udah tinggal aja masukin dosis yang diminta kali berat badan kali 60 dibagi 5000, tapi 1 ampul dalam 50 cc. Kalau kalian 2 ampul dalam 50 cc baginya berapa? 10.000 kali 2, itu cara cepetnya sebenarnya. Beda NE, cerita NE. Kalau NE satuannya 4 mg. 4 mg berarti bisa dibagi 50, berarti 4. Jadi kan satunya 4 mg, ya nggak? Iya. Ya nggak? Ya kan 4 mg. Berarti kalau satuannya mikro jadi kali itu 4 bagi 50 0,8 dikali 1000 Oke, 80 bener kan? Iya. 80. Nah, bagi 80 itu 1 ampul. Kalau kalian misalnya mau ngencerin 4 berarti 80 kali 4 320. Itu cara cepatnya. Tapi kalau pengencernya 50 ya. Kalau pengencernya 25 akan lain cerita. Iya. Ya kan? Dibagi coba baginya lain lagi. Hasilnya 40 dibagi 25 4 kali 1000. Nah, di setengahnya berarti kan. Nah, kalau misal 4 dibagi 25 Berarti 4.000 bagi 25 lah. 160 dikali 2 kali lipatnya. Double strength kan ya. Jadi 160 kalau 1 ampul dalam 25. Kayak gitu ya. Oh ya, ya ya. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau double strength pasti pembagiannya lebih pesat, lebih banyak. Itu cara cepetnya sebenarnya. Kalau di luar kepala udah hafal deh, misalnya satu, oh iya kalau aku udah hafalnya gini, dobu 5.000, dopa 4.000, NE 80, yang 200 apa? Berat badan NTG. 200 itu hasilnya ya NTG ya. Vasopressin 200 unit, ya. Ingat vasopressin yang diminta adalah unit per menit. Misalnya udah kali unit, misalnya Kali 1 per unit kali dikali 60. 60 gitu ya. Jadi emang dosis yang diminta dia dikalikan unitnya kayak gitu ya. Jadi jalannya berapa cc per jam dibagi ya itu pengencernya berapa gitu kan, pengencerian Pengenceriannya di berapa gitu ya. Jadi bukan dikalikan kilogram berat badan. Masuk tergantung yang ini. Ya. Kalau kilogram berat badan itu biasanya dosisnya kayak per kilogram berat badan per menit itu NE, dobu, dopamine, dopamin, apalagi Nggak pakai berat badan, pakai menit. Apalagi epi ya, epinefrin ya. Ya terus apalagi kalau yang mikro kilogram berat badan per jam biasanya apa? Vasopressinnya mana lu? Kalau vasopressin ya biasanya apa? Mikrogram, kilogram berat badan per jam. Yang dipakai jam saya nggak dikali 60 tuh. Itu gua pakai Antara itu. Nah, oke lah, misalkan yang miligram, kalau miligram per jam lain ya, miligram per jam kayak morfin, fentanyl. Ya, kalau fentanyl tuh mikro, kilogram berat badan per biasanya per jam, nggak per menit dia. Ya, kalau misalnya miligram per jam kayak morfin, ya kan, midazolam atau miligram per jam. Ya, propofol miligram per jam, ya kan. Apalagi terus yang kalau heparin unit, ya pasti ya unit per 4 jam per, ya benar. Jadi kayak gitu ya. Jadi dia berapa unit per jamnya. Sama kayak insulin, ya kan. Sama lagi kayak apa? Selain heparin, insulin, vasopressin sebenarnya unit per menit gitu. Ya, tapi bukan per jam sih sebenarnya. Tapi jalannya aja saya per jam. Tapi
tapi menit yang yang dikalikan ya. Banyak yang salah di situ kemarin Iya. gitu ya. Apalagi kira-kira yang mau ditanyain? Ada lagi gak? Nanti lagi lah dibahas lagi kalau AGD. Ya. AGD. Kalau AGD kayaknya ini kali bukannya sama siapa gitu enggak? Listrik foto. Oh ya Nastri, coba aja kontrak sama Nastri. Kapan? Kayak Nastri ini deh apa namanya? Ya, kalau nggak di Ada lagi kah yang mau ditanyain? ini Marjuki Mahadai. Ada lagi yang mau ditanyain nggak? Masih ada yang bingung ya masa hitung-hitungan? Udah, oke. Selamat istirahat yang lepas. Istirahat tidur. Oke, sama-sama. Nanti lagi kita ya bahas lagi. Oh, besok libur nih. Ada yang libur kan? Yang kali itu nanti katanya mau bahas lagi. Kalau sekarang kan pusing ada 41 soal. Kemarin aja bahas 15 soal berapa tuh? Berapa lama kita Lama, kemarin tuh? sejaman. Kayaknya hampir maghrib ya lebih. Jam 9 Nur.